tes DNA dulu. Apakah termasuk anak zina atau bukan? Sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari tiga, munafik, anak zina, atau anak yang disuruhi dalam keadaan ibunya halal. Tidak boleh secara syariat, ya, berpatokan kepada basmah wirasiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh. Haram secara syariat. Di dalam menetapkan nasab ada ilmunya. DNA tidak masuk dalam hal ini. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa ya, Ketahuilah bahwa Islam sangat jelas. Di dalam menetapkan nasab ada ilmunya. DNA tidak masuk dalam hal ini. Dan justru bahaya sekali kalau sudah orang masuk pembahasan-bahasan seperti ini. Urusan nasab jangan dihubungkan dengan urusan DNA. DNA baru berguna nanti adalah misalnya untuk masalah kejahatan, untuk mencari atau untuk mengetahui tentang bukan urusan nasab. Kalau nasab sudah ada di dalam Islam, hati-hati, bahaya sekali nanti. Sebab kalau DNA itu nggak kenal akad nikah, biarpun nggak nikah, DNA bisa saja nyambung, nggak ada pernikahan. Sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah. Jadi untuk dianggap ini keturunannya siapa adalah dengan pernikahan yang sah. Makanya menentukan nasab adalah dengan istifadhah. Misalnya di kampung itu sudah didengar bahwasanya si A anaknya si B, sudah, jangan banyak tanya. Selagi orang ngomong itu anak saya, benar anakmu? Iya, selesai. Jangan bertanya ribut nikah kamu di mana dan anda ini dulu kurang ajar. Cukup dia mengatakan anak saya, selesai. Atau pengakuan atau di masyarakat sudah mengatakan oh anaknya fulan. Di kampung anda sudah tahu bahasa anda anaknya ibu anda sudah tahu semuanya. Itu sudah cukup. Jangan sampai ada gerakan ini, ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab, jangan-jangan salah ini DNA, bahaya itu. Akan merusak, bisa taktil nusus, menghentikan nas-nas. Maka jangan urusan dengan itu. Tidak tahu apakah betul ada, tidak ada. Dari mana? Mulai kapan ada penentuan nasab DNA? Nggak mungkin ada. Syariat sudah sangat jelas. Pernikahan yang sah, biarpun itu pernikahan di luar Islam, sebelum orang masuk Islam, pernikahan non-muslim dengan non-muslim diakui nasabnya dalam Islam. Seorang Nasrani dengan Nasrani, pernikahan yang sah menurut agamanya, keturunannya dianggap sah. Jadi dengan pernikahan nanti yang benar. Atau mungkin masalah wati syubhat dan sebagainya, masalah ilhaqun nasab, itu kan ada penyambungan nasab. Yang jelas DNA tidak bisa, dan itu bahaya sekali. Wah, ini bisa merusak, naudzubillah, bisa menjadikan orang meninggalkan syariat gara-gara ini. Belum lagi masalah DNA itu sudah kita putus, nggak boleh, nggak ada penetapan nasab dengan DNA, sudah selesai. Akan tapi kita melihat permasalahan DNA, bisa saja tentang alatnya mungkin tidak akurat atau tidak benar atau rusak dan sebagainya. Kemudian orang yang menangani mungkin tidak jujur dan sebagainya. Itu bisa jadi begitu, akan tapi tidak sampai ke situ deh. Anggap saja menangani jujur, benar, alatnya paling hebat dan sebagainya, tetap tidak bisa untuk menetapkan nasab. Untuk qarinah tentang untuk satu hal sah, tapi untuk menentukan nasab tidak boleh. Apalagi sampai membatalkan nasab, naudzubillah, qadzaf, membatalkan nasab. Orang ini bapaknya ini dikatakan tidak sah gara-gara DNA. Anda sudah datang siapa bapaknya? Kalau Anda ada dicabut 80 kali. Hati-hati. Jangan main-main DNA. Anda misalnya sudah tentu, Anda anaknya si fulan. Kemudian saya kok iseng, langsung cari DNA. Wah, nggak bener kan DNA? Nggak bisa. Kalau ini bukan bapaknya siapa? Ayo. Kalau kita tidak bisa menentukan, maka saya dicambuk. Hati-hati. Intinya jangan main-main DNA deh. DNA adalah masalah penemuan baru, tapi bukan untuk menentukan nasab. Hei hamba Allah, jangan bikin gaduh malam dalam umat. Kalau DNA ini diterapkan, wah ini heboh semuanya. Sementara lihat, di dalam Islam itu ada tentang saksi dalam urusan kejahatan, perzinahan, 4 saksi, banyak hal, macam-macam. Jadi harus hati-hati penentuan. Menafikan nasab pun dalam Islam harus hati-hati. Nggak gampang menafikan nasab. Dalam urusan li'an misalnya, menafikan nasab hati-hati. Menentukan nasab adalah ada rambu-rambunya. Maka ingat, kalau sudah kita yakini bahasanya orang itu nasabnya sambung, sudah, Anda jangan banyak tanya. Jangan Anda meragukan. Kalau Anda meragukan, Anda menuduh dia berzina. Naudzubillah. Menuduh orang berzina adalah dosa. Ya, mohon maaf, saya tidak tahu apakah betul masalah DNA. Dari mana masalah DNA? Ini aneh sekali, nggak masuk pembahasan para ulama, nggak akan membahas masalah itu sebagai penetapan nasab. Tidak akan ada. Karena apa? Bukan begitu cara menetapkan nasab. Bahkan itu kalau diterapkan malah membahayakan. Sehingga besok bisa tergerakan di kampung ini ada tes DNA. Waduh, orang deg-degan. Biarpun yang nikahnya benar, nggak ada masalah, pasti deg-degan. Dan bukan begitu Islam. Hati-hati ya, mohon maaf lah. Tidak mungkin, saya tidak percaya. Mungkin Anda salah. Nah, mana ada penentuan nasab dengan DNA? Mana Anda ada itu semuanya. Penentuan nasab adalah dengan istifadhah. Kalau sudah di kampung itu anaknya dia, maka itu selesai. Jangan. Jadi tidak diperkenankan sama sekali menentukan nasab dengan DNA sama sekali. Dan tidak perlu kita masuk ke wilayah itu. saya akan memberikan suatu statement, komentar, dan tanggapan tentang mengenai video yang tadi sudah kita simak secara sama-sama. Di sana kita lihat dan tidak asing lagi, yang ada adalah Buya Yahya. Nah, soal permasalahan Habib Bahar dan Habib Hanif, ini tentu tidak usah kita berikan tanggapan karena beliau itu adalah objek atau pokok permasalahan yang sekarang ini sedang ramai diperbincangkan keabsahannya. Jadi kalaupun mereka berkilah, kalaupun mereka berstatement yang berusaha untuk mematahkan tentang kajian ilmiah yang diajukan oleh Kiai Imad, menurut saya itu adalah hal yang wajar-wajar saja. Jadi poin yang dapat kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Buya Yahya yang pertama adalah beliau berusaha semaksimal mungkin, bahkan di sini ada sesuatu hal yang seakan-akan memaksakan diri untuk menjawab suatu persoalan, di mana persoalan itu sebetulnya bukan keahlian dan kapasitas beliau, yang akhirnya pun memberikan suatu penjelasan dan contoh ini amat berkelit-kelit, di mana mengisbat nasab dengan soal sah dan tidaknya perkawinan seseorang. Itu yang dapat kita tangkap dan kita cerna. Jadi beliau terlihat nampak dan bingung untuk menjelaskan, memberikan suatu keterangan sedetail mungkin, namun beliau amat sangat sulit sehingga berputar-putar, tidak memberikan suatu arahan keterangan yang betul-betul mencerahkan atau menegaskan dalam suatu kaidah teori untuk menentukan nasab seseorang.
Kemudian beliau tidak sepakat dengan adanya tes DNA untuk mengisbat nasab seseorang, di mana beliau berhujah itu tentang masalah sah dan tidaknya perkawinan seseorang. Dengan kata lain, walaupun orang itu terbukti genetiknya itu tersambung, akan tetapi belum tentu itu melalui jalur perkawinan yang sah menurut syariat. Atau dengan kata lain, kita gambarkan di masyarakat, problema seperti ini terjadi di kalangan masyarakat umum. Seandai kata ada 3 orang, di mana 3 orang ini, si A adalah laki-laki, B adalah perempuan, dan C adalah perempuan. Si A mempunyai hubungan, ataukah tercatat mereka atau tidak, mereka melalui perkawinan atau tidak, bahwasanya si A dan si B mempunyai anak. Nah, kebetulan anak ini laki-laki. Nah, kurang lebih seperti itu. Setelah beberapa bulan atau tahunkah, ternyata berpisah, dan si A menikah dengan si C. Kemudian si A dan si C ini mempunyai anak. Kemudian setelah beberapa tahun, si A laki-laki meninggal dunia. Datanglah keluarga si B kepada si C. Kemudian si B menuntut kepada keluarga si C untuk dijadikan bagian daripada keluarganya. Padahal si C tidak tahu jalurnya dari mana, datanya dari mana. Si A tidak pernah bercerita tentang adanya si B. Nah, dengan sekian banyak proses hingga terjadilah DNA. Nah, DNA ternyata membuktikan bahwa anak yang dihasilkan oleh si B ini sama genetiknya, presentasinya dengan anak yang dihasilkan oleh si C. Bahwa ada keterkaitan, keterlibatan yang nyambung kepada si A. Maka dalam hal ini, maka tidak bisa nasab itu mengisbatkan bahwa mereka ini mempunyai hubungan yang sah secara syariat atau tidak. Tidak bisa mengungkap hal itu. Akan tetapi secara perdata, ketika di sini ada perkara wariskah, maka tentu yang diakui adalah yang mempunyai data. Jelas yang ada data ini adalah si C. Maka dalam kasus ini tentu ini menurut saya memberikan satu contoh yang amat sangat berkelit lah, ya, menurut saya seperti itu. Jadi padahal intinya yang ingin kita ketahui adalah genetik seseorang itu tersambung atau tidak, hanya genetiknya, bukan di permasalahan persoalan mereka menikah atau tidaknya, sah atau tidaknya pernikahan mereka, bukan di situ dulu perkaranya. Statement Habib Bahar mengatakan boleh tes DNA dengan catatan dia terbukti bahwa anak zina. Dari mana dia bisa mengetahui sah dan tidaknya nikahnya dia? Jadi kalau dengan genetik, dengan perkara tidak nyambung gitu kan, tidak nyambung, tidak masuk di akal. Jadi mereka ini memelintir statement atau doktrin, memelintir suatu pemikiran masyarakat umum dengan seperti itu sebetulnya. Kemudian tidak relevan kalau Buya Yahya ini memberikan gambaran kepada masyarakat awam umum kepada suatu hal di sini yang amat sangat sentral. Terlebih ini adalah perkara mengenai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana di situ masalah keyakinan, masalah syariat, masalah kaidah yang kita jaga, dan menjaga kesucian, kebersihan, kemurnian daripada hal yang menisbatkan tentang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kewajiban kita sesama. Jadi seperti itu. Jadi tidak relevannya kalaupun kita menyangkutkan kepada masyarakat awam umum, kepentingan kita apa dan buat apa, dan jauhkah mencidrai daripada kaidah syariat kita? Tentu tidak gitu kan. Beda dengan halnya apa yang kita hadapi saat ini, di mana ini kalau tidak kita tangani secara serius, benar, jujur, dan mempunyai suatu keberanian, ini nanti akan berakibat fatal. Kemudian lagi Buya Yahya menolak tentang adanya tes DNA untuk mengisbatkan nasab seseorang. Sudah dijelaskan oleh dokter ahli daripada DNA, mengatakan bahwa tidak sependapat dengan adanya tes DNA. Sama saja kita untuk mengetahui fakta yang terjadi di lapangan, kita menolak tentang adanya CCTV. Jadi seperti itulah hujah yang diberikan oleh pakar DNA. Dan kita selaku ilmuwan, selaku orang yang berpendidikan, kita mempunyai hujah. Berarti ketika kita memicu kepada ilmu falakiyah, di mana di situ ada perhitungan, ada ru'yah, di mana yang menghasilkan sebuah hitungan bisa kita katakan adalah kalender, di mana di situ tercatat hari, tanggal, jam, dan sebagainya. Menentukan waktu sholat itu mempunyai rumusan kaidah yang ada di dalam ilmu falak. Sedangkan ru'yah ini adalah pembuktian secara observasi di lapangan. Jadi keduanya ini harus sepadan, di mana data itu sesuaikah dengan hasil observasi pembuktian kita di lapangan. Jadi kalau DNA ini kita tolak, sama saja kita menolak ru'yah di dalam ilmu falak. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah hal yang tidak relevan. Sedangkan kemutahiran daripada DNA ini tidak diragukan, persentasenya sudah dibuktikan, bahkan mendunia, bukan saja ada di Indonesia. Itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf pada pihak yang terkait, terlebih pada Buya Yahya, karena saya telah lancang mengomentari video beliau karena saya merasa fakir ilmu. Di sini saya ingin mengungkap suatu fakta, kebenaran bukan pembenaran. Jadi menurut netizen, kawan-kawan yang menyimak video saya, berikan komentar yang bijak, berikan masukan pendapat-pendapat kalian yang bijak, yang santun, karena kita di sini mengimani bahwasanya baginda Rasulullah SAW itu adalah maksum, dan itu harus kita jaga secara seksama, baik syariat, akidah beliau, terlebih kepada nasab beliau yang tersambung sahih. Jadi seperti itu dari saya. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.